bandara. Selamat sore dari kami. Asik. Nah, sekarang nih kita lagi, gue mau bikin video kali ini temanya sih kayak daily vlog aja. Asik. Daily vlog nggak tuh? Nah, daily vlog ini mungkin mengenai lebih, aduh ini agak gelap nih guys, sorry guys. Guys, agak gelap nih guys. Nah, rencana di daily vlog ini gue mau ngasih tau kalian kalau tiap Jumat nih kita suka riding nih biasanya. Tapi karena ini belum riding, jadi ini gue mau jemput satu temen gue anak Old Genesis itu di bandara nih bareng Tirta. Nah, kenapa nih kok gue baik banget ya sama Tirta nih, bela-belain jemput nih orang satu. Lihat aja nanti ya. Oke teman-teman, asik. Ini dia nih, boxnya gede banget ya. Bahkan Isma aja kayak bisa muat nih di dalam sini ya. Isma sama gue saking gedenya ya. Gila yang gede banget ya, tapi ya banget kan, parah ini gede banget. Nah terus jadi makanya kali ini gue unboxing butuh bantuan Isman untuk ngebuka si box yang gedenya parah ini ya. Nah terus jadi kita mulai dari yang mana dulu nih? Ayo pakai ini ya, kita buka. Nah jadi ini isinya adalah knalpot NSR gue MC28. Nah kenapa Isma ngebolehin gue beli knalpot ini? Karena harganya cuma 800.000. Yalah, terus segede gini lagi. Segede gini pula. Nah terus di sini pun waktu itu ada yang pernah jual ke gue, tapi jual silinsernya doang, minta 8 juta. Nggak masuk akal, mending gue beli di Jepang harga 800.000, full sis pula ya. Jadi bukan mufflernya doang. Untuk belinya di mana ya, sebenarnya ini agak gimana ya, gue udah dikasih kesepakatan sama teman gue untuk gak bilang tempatnya ini di mana. Jadi maaf banget gue nggak bisa buka dapurnya. At least yang jelas gue dapat knalpot NSR ini seharga 800.000 di Jepang langsung. Dan kebetulan gue ada temen gue yang pilot yang mau disusahin sama gue. Ini cuman karena perkara temen jadi bantuin. Aduh tapi thank you banget sumpah Senut. Ya Allah, ini tingginya aja nih udah selesai Nut. Kemarin pas bawa, nih kalian lihat di video ini nih. Woi, itu barang apa orang, Bos? Gede banget. Gua kira yang gede gini. Aduh, ini gede banget. Maci, baby. Let's go, kita masukin. Muat gila. Kita lihat nanti isinya apa ya. Tuh, ya kan kalian lihat sini tuh aja tuh. Udah kayak Senut tuh udah nggak kelihatan Senut ya pas bawa ini mau box ini, kacau kasihan. Oke, jadi kali ini gue bakal minta bantuan Isma untuk membuka ini. Yang pertama kemarin ini knalpotnya Tirta nih. Ini Tirta kemarin dapat knalpot dogfight juga nih di Jepang. Tuh. Tapi bukan dogfight untuk 2 tak ya, melainkan nih dogfight untuk motor patak. Ini pun sebenarnya punya motor R1. Dan karena harganya murah, gue nggak tahu berapa ya. Karena harganya murah jadi Tirta beli knalpotnya. Kalian tahu sendiri soalnya ini harga knalpot bisa puluhan juta kan kalau yang patak ya. Ya udah, pokoknya ini kita skip dulu. Langsung kita buka. Oke, saatnya kita buka. Yang sini kali. Kita buka peti mayat teh. Kenapa segede gini? Kenapa? Kenapa segede gini? Karena ini full sis. Ini aku tarik aja. Full sis depan belakang. Ini FYI juga nih buat kalian ya. Knalpot ini bisa masuk ke Indonesia karena barangnya ini adalah NOS ya. NOS tuh new old stock. Jadi makanya bisa masuk. Tapi kalau barang second, kalian udah gak mungkin bisa masukin barang dari luar negeri ke sini. Jadi karena ini NOS, jadi bisa masuk ke sini. Oke. Kita lihat barangnya yuk. Ini karena kelamaan di gudang aja sih, dan kayaknya tuh di sana bener-bener nggak kepake banget karena udah di gudang lama. Jadi mungkin knalpotnya nggak semulus yang kalian kira mungkin ya. Iya udah nih, ini udah aku buka. Oke, tuh bahkan boxnya aja tuh pakai tulisan Minimoto loh, gila. Nah ini di box ini banyak banget tulisan Jepang nih sebenarnya. Tapi lumayan stiker-stikernya aku mau dong. Stiker Jepangnya nih. Ntar lo aku dicabut-cabut dulu. Gila pakai box Minimoto, berarti emang size-nya ini semotor. Ini keren nih kalau yang dicabut stiker. Tunggu. Iya. Iya tunggu dulu dong, ini ke dapur. Ini nggak usah. Saya cuma perlu stiker Jepangnya buat dipajang di kamar. Lumayan keren. Aja masih mikirin kayak gitu. Tuh tulisan Jepang guys. Kita taruh dulu ya tulisan Jepangnya di pintu gua aja. Padahal mah tulisannya sebenarnya nggak ada yang penting, paling cuma kayak potong pakai cutter gitu-gitu doang kata-katanya sih. Apa sih? Enggak, ini ambil ini dulu, kita plastiknya kita buang dulu.
Nah, terus kenapa barang segede gini bisa masuk bagasi? Karena barang ini tuh nggak nyampe 7 kilo, cuman panjangnya doang, lebar banget, jadi makan volume doang. Cuman beratnya nggak nyampe 5 kilo, 7 kilo nggak nyampe katanya. Tapi yang kasihannya itu porter Jepang tuh rata-rata orangnya kecil-kecil kan. Terus dia pas bawa gini jadi kasihan, lucu banget. Cewek pula, iya yang bawa, kasihan. Oh. Ya. Pakai unboxing. Ini unboxing mayat kita. Oke banget. Oke. Banyak koran-koran Jepang loh. Koran-koran buat ngebingkisin aja. Cuman gak apa-apa, lucu nih koran-korannya. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah tuh ya, kalian bisa lihat ya, ada wrapnya, ada korannya buat ngindarin namanya kejentok-jentok kan sama barang-barang yang lain. Kita langsung buka aja dulu ya. Oke, kita angkut satu-satu. Ayo. Ya. Gini sama potnya. Iya. Udah. Sama ini nih, aduh. Buat. Kita buang dulu kardusnya. Kita buka ya langsung knalpotnya ya. Yang mana nih? Yang ini dulu satu-satu dulu, oke? Ini bagian knalpot yang kanan sih, feeling gua. Iya, kayaknya yang kanan. Mario kita buka. Oke. Ini gue ingetin ke kalian sekali lagi, ini barang nos tapi yang bener-bener ditaruh gudang gitu, maksudnya yang nggak dirawat, jadi keadaannya wassalam. Cuma ya masih oke lah, gas full dan lain-lain mungkin masih oke. Nah, ini sisa noli. Oke teman-teman, yuk ini dia, kita angkut. Angkut deh. Ini kamu bilang itu kan? Yuk ini. Gila. Terus yang 8 juta yang ininya doang? Ini doang nih 8 juta. Ini 8 juta? Iya, apa-apaan ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Wujud knalpotnya tuh masih mulus banget ternyata. Jadi mereka orang Jepang juga bilang kalau sorry nih kalau barangnya nggak begitu mulus. Tapi gue salutnya mereka kalau ngirim barang itu barangnya selalu dibersihin dulu. Ini jadi bersih. Jadi pas unboxing ngebukanya aja pun tuh juga masih bersih banget tuh. Ya, ini silinter nih yang katanya bilang 8 juta nih. Yang katanya bilang 8 juta. Nih ya, gue dapat 800.000 full sis kiri kanan tuh. Cuma kasihan coy, orang-orang yang mau main motor tua tuh juga banyak. Jadi jangan terlalu diingin banget lah. Kenapa sih jangan apa-apa tuh dimahalin banget. Heran gue. Tuh ya. Ini bagian kanan. Jadi ini kenapa tinggi kanan itu. Terus gini deh. Ngeng gitu. Ini bego kenapa? Emang kayak gitu. Oke. Lucu ya. Kenapa yang kedua? Ayo. Ini sekarang tadi yang bagian kanan, berarti sekarang bagian yang kirinya. Kok lebih kecil yang ini? Karena ini cuman apa? Kan jaraknya dari mesin cuman dikit gitu. Oh. Makanya tuh yang kayak tadi Isma bilang kenapa ini lebih kecil. Nah itu yang ngebuat knalpot kiri dan kanan itu berbeda. Jadi kalau yang kiri lebih rendah daripada yang kanan. Berarti nggak cuma alis cewek doang yang beda kalau kiri. Iya, nggak cuma alis cewek doang. Knalpot pun juga bisa beda.
Bukan bisa beda ya, karena emang beda bentuknya. Kalau disamain jadinya panjang, nanti malah jadi ngempos. Ya soalnya gue juga udah knalpot kanan-kanan kayak gitu, lama-lama bosen juga soalnya. Kayak pengen ngeliat nih motor nih jadi ori lagi. Karena kan gue gimana pun ngebangun bukan dari ori, bos. Bukan dari keadaan bagus, cuman gue ngebangun kan dari keadaan udah hancur banget. Jadi makanya gue pengen lihat motornya original. Nanti rencananya motor ini, knalpot ini udah kepasang di saat si CDI-nya sama kartunya udah bisa kepasang juga. Jadi abang-abangnya Gila lu berlapis-lapis lo nih. kesel banget. Gak kesel, aku seneng, tapi berarti orang Jepang ini menjaga banget barangnya, meskipun barang ini kayaknya mungkin murah bagi mereka kan. 1, 2, 3, 4, Berapa? 5, Sampai 5-an kan? 6, 7 lapis loh. Ukurannya aja 6 lapis. Gue tahu sih emang nyari barang NSR tuh emang susah. Ini Cuma gimana ya, jangan dimanfaatin itu juga. Jadi jangan dikira saya ini. Oh mungkin Gani nih baru main motor, jadi nggak ngerti beli barangnya di mana gitu. Tenang, channel saya banyak kok, dan gue bisa bilang juga ke orang-orang kalau yang dijual tuh nggak segitu mahalnya juga kok sebenarnya. udah. Nah ini dia knalpot masih bagus juga ya. Kotornya kotor ini sih, maksudnya kayak karat-karat bengkel lah, karat-karat gudang lah maksudnya. Tapi masih kondisi oke. Mufflernya juga masih oke juga. Tuh masih ada tulisan Honda ya. Tuh Honda Sakai, Sankei. Masih mulus banget, gengs. Saya bisa dimulusin lagi nanti. Tenang, kan ada Bapak Tirta. Kita hidup kan dari Bapak Tirta semuanya ya. Oke, teman-teman. Gila ini masih mulus banget, masih keren banget ini headernya. Bagus banget, gila ya Allah. Gue nggak sabar sih buat masangin knalpot kiri kanan akhirnya, bukan kanan lagi. Nah terus buat kalian yang mungkin bang yang knalpot kanannya dijual nggak gitu? Tenang, kalau dijual kok pasti dijual, cuman yang punya NSR kan sedikit ya, maksudnya ya kalau dia mau ngambil nanti kontak gue aja, gue kasih juga, karena gue nggak bakal pakai juga, gue bakal pakai ini terus, nanti gue DM gue aja deh ya. Ya pokoknya itu dia sih teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa gue sampein ya. Ini kalian kemarin katanya soalnya minta gue untuk unboxing knalpot barunya, cuman maksud gue sebenarnya kayak ya udah sih sebenarnya kena knalpot doang sih, tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin biar kalian lihat updatean kalau NSR sekarang udah beli apa aja. Yang pertama yang tadi kan tuh si CDI, yang kedua ini udah sih, nanti sisanya tinggal si odometer sama shock depan sama footstep. Iya, si odometer depan udah, habis itu udah sih nggak ada lagi, semua udah ori langsung bleng, udah jadi motor original deh. Jadi pokoknya gue mau ngejelasin juga nih ke kalian kalau misalkan si barang NSR itu nggak semuanya mahal kok, asal kalian pintar aja nyarinya dan pintar nyari channelnya. Kayak gue di sini Out Genesis kebetulan ada yang pilot, ada yang apa, ya udah jadi kayak minta tolong bisa nggak nanti kita, dan juga jangan seenak ya udah dikasih baik nih teman, gak dikasih apa-apa temennya kadang-kadang gitu kasihan. Tapi tetap lah kalau gue sih gue tahu diri, intinya tahu diri benar ya, begitu sih. Oke, itu dia, nanti gue adain video mengenai pemasangan knalpot ini. Oke, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus thank you buat Isma udah ngebantuin aku nge-unboxing knalpot ini yang kayak mayat. Kalau aku sendiri mungkin bisa lama banget tadi. Oke. Jadi itu dia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.